وارزقني عملا صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dikendaki hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sebagai bentuk kita semua mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara salam semoga tetap tercurahkan kepada diri kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Kita iringi dengan doa bersama, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai di nasihat yang ke-14 dari bab 3. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam usul mu'allif al-kitab Syekh Muhammad Syekh Lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir wal maqalatul rabi'ah asyhada, nasihat yang ke-14. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan min bani Israil, sesungguhnya ada seseorang laki-laki dari Bani Israel, kharaja ila talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahu, maka sampailah hal ini yaitu kepada Nabi Bani Israel alaihi salam. Fab'atha ilaihi fa'atahu, maka Nabi Bani Israel alaihi salam mengutus kepada seorang laki-laki untuk menghadap seorang rajul, seorang laki-laki ya yang ingin menuntut ilmu, keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Fatahu, maka laki-laki tersebut datang menghadap kepada Nabi Bani Israel alaihi salam. Faqala alaihi salam, maka Nabi Bani Israel ya itu berkata, pesan kepada seorang laki-laki tersebut ya yang hendak keluar untuk menuntut ilmu. Aidalika ar-rajul, yakni terhadap seorang laki-laki yang tadi disebutkan. Apa bentuk nasihatnya dari seorang nabi yaitu Nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam. Ya fata, wahai pemuda, inni a'iduka bi thalathi khisal, sesungguhnya aku akan menasihatimu tentang 3 perkara. Jadi seorang rajul, laki-laki, rajul itu artinya laki-laki ya, anak santri. Seorang laki-laki keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, didengarlah oleh nabinya Bani Israel. Kemudian dipanggil pemuda ini, diberi nasihat. Bentuk nasihatnya yaitu ada 3, bi
khisal, 3 perkara. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Ya, di dalam 3 perkara ini merupakan ilmu dari generasi awal, ya, dari generasi awal, ilmu-ilmu tentang generasi awal dulu ya, sampai kemudian wal akhirin, generasi paling akhir, orang-orang yang nanti mendatang. Semua itu ada di 3 perkara ini. Wah, hebat ya nasihatnya ya. Keren ya, 3 perkara yang itu menyangkut ilmu awali wal akhiri. Mulai dari generasi awal Nabi Adam sampai generasi mendatang ila yaumil kiamah nanti ya. Itu ternyata ada di 3 perkara ini. Ayat fi dzalika, yakni cukuplah dengan itu. Nah, dengan ilmu ini sudah menjadi bekal, bahkan menjadi bekal besar untuk kemudian menimba ilmu, untuk kemudian berjalan di muka bumi ini, untuk kemudian menapaki ya, kehidupan di muka bumi ini. Cukuplah dengan 3 ini. Nah, apa bentuknya? Nasihat yang pertama, khofillah fisiri wal ananya. Nah, ya, perhatikan ya anak santri. Kunci sukses menuntut ilmu pertama ada di sini. Khofillah fisiri wal ananya. Takutlah kepada Allah secara rahasia dan terang-terang. Berarti nasihat pertama kepada seorang laki-laki yang ingin keluar atau keluar untuk menuntut ilmu, yaitu pesannya bertakwa. Apa udah bertakwa pesannya. Fi halil khufai anin nasi wa fi halil dhuhuri indahu. Yani fi halil khufai anin nas, yani di saat tersembunyi dari manusia harus tetap bertakwa, takut sama Allah. Fi hali dhuhuri indahu, dan di saat dilihat oleh manusia pun kita harus tetap bertakwa. Pesan takwa tidak hanya bagi para penuntut ilmu, terhadap semuanya yang hidup di muka bumi ini. Pesannya pertamanya bertakwa kepada Allah. Maka sampai menjadi rukun khutbah Jumat itu wasiat, salah satunya wasiat takwa. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Usikum bi nafsi ya la'allakum tuflihun, dan seterusnya ya, versinya banyak. Pesan bertakwa itu yang disampaikan oleh para khotib ya, khotib khutbah Jumat. Nah itu setiap pekan memang pesan itu bertakwa. Karena kita hidup di dunia ini dihidupkan oleh Allah, oleh Sang Maha Pencipta, yang memang sudah seharusnya kita ibadahi, yang memang sudah seharusnya kita takwahi. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, Al-A'raf 172 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sudi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Maka kemudian mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Artinya di situ ada pengakuan, bahkan penyaksian sebagai bentuk siap untuk setia bertakwa kepada Allah. Ada dialog di situ antara Allah dengan hambanya, dan kita semua sudah ada ikatan janji setia untuk ibadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, siapapun dia. Selagi dia memang Allah hidupkan muka bumi ini, dia harus bertakwa. Tidak ada keringanan masalah takwa ya. Karena itu konsekuensi kita hidup di dunia itu yang memang Allah ciptakan tujuannya hanya untuk satu, apa tuh?
ayat 50, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa apa bil liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini sebagai bagian atau manifestasi dari adanya ketaatan kepada Allah, ya. Maka perlu sekali sebelum menimba ilmu, ya, jauh untuk mendalam sebuah ilmu, takwa inilah yang harus didahulukan. Ya, ini urusan ilmu, ya, apalagi urusan yang lain, ya. Dasarnya harus bertakwa. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah takwa, ya. Tentang bab ini, bab itu, ujung-ujungnya takwa. Tentang ini, tentang itu, takwa lagi, takwa dan seterusnya. Itu menjadi dasar kemudahan atas segala sesuatu, yaitu adanya ketakwaan. Nah, ketika kita berbicara tentang pesan kepada seorang laki-laki yang keluar untuk menuntut ilmu, maka di sini yang pertama adalah khaufillaha fis-sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah secara rahasia, ya, wal alaniyah, yaitu secara terang-terangan. Lafaznya khauf, ya. Karena ada juga khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu lebih umum maknanya. Orang tidak berilmu pun wajib dia takut sama Allah. Ya, tingkatannya masih dasar, ya. Lebih kepada umum sifatnya. Tapi kalau khasyah khusus, ya, levelnya udah mulai meningkat. Bahwa khasyah ini yaitulah amalan orang-orang yang takut kepada Allah didasar dengan ilmu, didasar dengan ma'rifat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Nah, ini baru memakai lafaz khasyah. Kalau ini kan khauf, khaufillah, takutlah kepada Allah walaupun memang baru belajar, walaupun belum ngerti apa-apa, walaupun ini walaupun itu, ya, katakanlah namanya juga baru menuntut ilmu, masih anak-anak belajar, tapi tetap harus takwa sama Allah. Bahasanya lafaznya pakai khauf. Ya, begitu. Nanti kalau sudah berilmu, nah, berubah ke nanti bahasanya, bukan lagi khauf tapi khasyah. Nah, itu ya. Nah, inilah penting sekali khususnya untuk anak-anak santri, ya, selaku penuntut ilmu, termasuk kita semuanya, karena memang menuntut ilmu itu tidak hanya untuk anak-anak santri, ya. Selagi kita dikasih hidup oleh Allah di muka bumi ini, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu sampai kita kemudian masuk ke liang lahat, ya. Maka detik itu juga maka kewajiban kita akan gugur untuk menuntut ilmu. Tapi selagi kita dikasih nafas, selagi kita masih bisa bergerak, selagi kita masih hidup, maka fardhun ala kulli muslimin wa muslimah, fardu, ya, wajib. Nah, disinilah intinya kita untuk senantiasa takut kepada Allah sebagai dasar kita untuk mengarungi lautan keilmuan, ya, atau lautan apa segala macamnya, ya. Kalau kita bicara tentang keilmuan, maka sebelum itu harus didasari dengan takwa. Nah, takwa ini umumnya orang di saat keramaian saja dia takwa, tapi di saat sendiri susah untuk dikendalikan. Makanya bahasa di sini khaufillah fis-sirri wal alaniyah. Apa ibarat fis-sirri wal alaniyah. Jadi tidak hanya di sirri, tidak hanya di alaniyah saja keramaian banyak orang, tidak, tapi sirri. Bahkan ini lafaznya didahulukan adalah sirri. Di saat sendiri harus bertakwa. Karena umumnya orang dia takwa itu hanya pas ramai. Takwanya karena dilihat orang. Dilihat orang bertakwa, oh, seperti orang yang soleh gitu, ya, takut sama Allah, dari bahasanya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya, dari segala macamnya, seperti orang yang soleh banget. Mungkin termasuk yang ngomong bisa jadi ya, iya, bisa jadi sama-sama introspeksi, gitu. Umumnya begitu. Tapi dikala sendiri, nah, ini ya, seperti kayak
ketika makan minum berdiri hubungannya ngaji karena mengajarkan akhlak. Iya kalau lagi-lagi, kalau lagi sendiri gimana Bu? Di kamar sendiri semuanya kalau orang, apakah tetap sudah menjadi tekad yang kuat untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi? Nah ini kan sebagai bentuk pelajaran buat kita semua. Maka betul di saat kita dalam keramaian pun kita bertakwa, ya, bertakwa karena kita takwa bukan karena manusia. Karena kita takwa itu untuk Allah. Ai fi halil khafa'in nas, yakni di saat tersembunyi dari manusia itu jauh lebih bertakwa. Ya, tidak hanya pas lagi banyak orang. Nah ini sama-sama berversi. Kalau sudah kemudian kita bertakwa fisik wal alaniyah, nah itu kasih sayang Allah sangat besar akan diberikan kepada seorang tersebut. Dalam Al-Quran banyak sekali ya cerita-cerita atau apa itu dalil-dalil ya sebagai penguat bahwa Allah itu cinta kepada orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muttaqin, bahkan jadi-jadinya manusia bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahasbuh, ya. Tolak ayat 2 dan 3 itu orang yang bertakwa akan apa? Yaj'al lahu makhrajan, akan Allah adakan jalan keluar baginya dari segala macam permasalahan. Dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa, maka akan senantiasa Allah hadirkan solusi-solusi. Nah itu jadi Allah dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa rezekinya akan dijaga. Yaj'alu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan jamin rezekinya. Nah itu salah satu. Maka ada satu kisah seorang perempuan soleh, bukan perempuan dewasa, masih anak-anak. Seorang anak-anak yang solehah ya. Di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, di mana seorang anak perempuan ini kerjaannya jual susu kambing ya. Tapi pesan ibunya di suatu malam, ketika ibunya bangun anak ini, anakku bangunlah, campurlah susu ini dengan air, sehingga nanti pagi-pagi bisa kau jual, biar kita dapat keuntungan besar. Nah, aturan dari Khalifah Umar bin Khattab dilarang keras untuk menyampur susu dengan air, karena itu termasuk penipuan. Terus sama anaknya begini, Bu, kan Amirul Mukminin melarang kita untuk menyampur susu dengan air. Nah nanti kalau ketahuan bagaimana? Kan kita dilarang. Anakku ini malam hari gak ada yang melihat kita, gak ada yang melihat kita, semua tertidur. Termasuk Umar bin Khattab, Amirul Mukminin juga tidur sekarang. Nah, delarangnya Umar bin Khattab itu memang sukanya beliau itu keliling di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya. Apakah ada yang kelaparan, apakah ada yang keluhan apa. Ini beliau malam itu kadang menyamar dan seterusnya. Sehingga beliau istirahat bersandar dari sebuah tembok, kira-kira begitu. Nah, terdengarlah obrolan seorang ibu dengan anaknya ini. Didengarin tersebut. Ibunya dulu nyampur susu dengan air, sedangkan anaknya kemudian tidak melakukan perintah itu. Ya, perintah seorang orang tua kepada kita wajib dilakukan, kecuali perintahnya itu perintah kemaksiatan, kita boleh tidak melakukan, dan itu pun kita sampaikan dengan sopan santun. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab nggak ada di sini, dia udah tidur. Padahal Umar bin Khattab terdengar tuh dari luar. Kalaupun Umar bin Khattab, wahai ibu, dia tertidur, tapi Tuhannya Umar tidak tidur. Tapi Tuhannya Umar melihat kita, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang anak perempuan yang soleh ini menyampaikan begitu, langsung sadar ibunya, langsung istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya
engkau nak Allah melihat kita. Betul, kalau memang Umar bin Khattab tidak melihat kita, tapi Allahnya Umar atau Tuhannya Umar, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Maka disitulah Umar bin Khattab langsung terpukau, ya, terpesona, terlihat kesolehannya seorang anak perempuan ini. Kemudian beliau pulang, bilang ke anaknya namanya Asim, wahai anakku, di sana itu ada seorang anak perempuan yang soleha, maka engkau akan aku nikahkan dengan dia. Wah, keren itu Bil. Ya, aku akan nikahkan dengan dia. Esok harinya dia datang melamar dan seterusnya, sehingga lahirlah ulama besar, bahkan nanti itu akan lahir yang namanya Abdul Aziz, yang kemudian nanti akan melahirkan, bahkan disampaikan dijuluki Khalifah kelima, namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Wah, menjadi ulama besar. Bahkan itu tadi disampaikan sampai ada ungkapan Khalifah kelima karena kesubutannya, kebijaksanaannya menjadi ulama besar. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Itu kalau bicara sejarah itu lahir dari seorang anak perempuan yang awalnya itu betul-betul taat kepada Allah fisiri wal alani. Nah, ini mulai muncul di situ. Walaupun tidak ada orang yang tahu saat itu, tapi yakin Allah Maha mengetahui. Dan dia tak tahu kalau di sampingnya istrinya ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya kan begitu. Tapi yang dia lihat adalah Allah. Berarti dia takwa itu bukan karena Umar bin Khattab, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Ini seorang anak loh, ya. Nah, maka ini anak-anak santri khususnya kita semua yang menyaksikan, yang mendengarkan, sama-sama belajar bahwa kita itu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun harus dikuatkan ketakwanya kepada Allah. Makanya hadis Nabi dalam kitab hadis terbaik, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'al hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillaha, bertakwa kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Tidak menyangkut terkait waktu, ya, terus tempat, pokoknya kapanpun dimanapun kita perintahnya bertakwa, kondisi bagaimanapun, baik itu secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ada orang gak ada orang, kita perintahnya untuk bertakwa. Maka yang kita buatkan, ya, kita semua yang senantiasa menghadiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, disirri ini hal yang paling penting, ya, di saat kita sendiri, karena potensi maksiat yang kita lakukan itu besar dibanding ketika banyak orang. Itu tadi disampaikan, kalau banyak orang terlihat soleh, begitu di kamar sendiri ada HP, apa aja dia buka bisa, ya, ya begitu. Kira-kira begitulah di luar sana. Kira-kira kalau di sini anak santri nggak boleh bawa HP, kalau di rumah insya Allah jadi anak yang soleh, yang takut kepada Allah fisiri wal alani. Ya, di kamar sendiri takut, tetap yang dibuka adalah video-video yang motivasi, ya, ceramah-ceramah, ya, keilmuan tentang ilmu apapun, ya, untuk referensi menguat, untuk semangat murojaah dan seterusnya. Dan dibuka begitu. Nah, ini penting sekali. Maka ketika ini yang kemudian bisa menjadi pesan buat kita semua, ya, secara khusus orang yang menerima ilmu, maka harus kita kuatkan, ya, kita lagi sendiri, kapanpun itu harus terus bertakwa. Allah pasti akan lihat, dan pasti ketika buat keimanan ketakwaan kita, Allah pasti akan kasih apresiasi sama Allah, reward sama Allah. Baik contohnya tadi itu, akhirnya diambil menantu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, padahal itu orang biasa, bukan orang yang istimewa kelasnya jauh dari Amirul Mukminin, tapi Amirul Mukminin tidak melihat itu, yang dilihat kesolehannya, sehingga betul menghadirkan atau melahirkan ulama-ulama besar setelah-setelahnya. Jadilah Umar bin Abdul Aziz, ya. Itu saudara yang luar biasa. Ada anaknya Umar bin Khattab juga, ya, namanya Ibnu Umar. Beliau ini memang terkadang suka
nguji masyarakatnya, ngetes masyarakatnya. Ada seorang pengembala kambing di satu daerah. Nah, ketika Ibnu Umar dan sahabat-sahabatnya duduk untuk makan, minum dan seterusnya ketika melakukan sebuah perjalanan. Terus kemudian adalah seorang pengembala kambing ini diajaklah makan, diajaklah ini dan seterusnya. Nah, terus kemudian Ibnu Umar ini bilang ke pengembala kambing, ingin beli kambingnya. Si fulan, aku beli kambingnya satu aja. Nanti aku akan kasih dagingnya dari sebagiannya. Terus kata pengembalanya apa? Ini bukan punyaku, ini punya majikanku. Bilang aja nanti kan dimakan serigala, dimakan binatang buas, kan banyak jumlahnya, gak akan ketahuan juga. Terus jawabannya, iya betul memang, tapi mana Allah? Yang disebut itu adalah Allah. Kalau majikannya nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Ini seorang pengembala, dan itu adalah seorang budak ternyata. Kalau memang majikan nggak tahu, tapi di mana Allah? Kalau disebut nggak tahu, Allah maha mengetahui, Allah maha tahu. Sehingga kalau ingin panjang langsung ditinggalkan di rumah. Ya, anaknya Khalifah bin. Terus kemudian ditinggal, ternyata kemudian Ibnu Umar mencari majikannya siapa. Nah, begitu ketemu, ternyata betul pengembala ini seorang yang jujur, yang taat sama Allah, visi wal alani. Prinsipnya yang menjadi satu konsep takwanya tidak hanya di banyak orang, di saat sendiri gak diketahui majikannya, apa? Katakanlah gak diketahui oleh ustaz, melanggar apa, harus bertakwanya sama Allah lah. Ustaz nggak ada. Ya Ustaz kan, tapi Allah nggak ada. Nah begitu jawabnya. Kalau saya mau melanggar, gitu ya. Ini. Oh Ustaz kan pergi keluar misalnya. Ya tapi Allah nggak akan keluar. Allah ada di sini lagi ngawasi kita. Nah begitu. Contoh sederhana. Dan terus kemudian apa? Ketika itu kemudian langsung ketemu dengan majikannya, langsung budak ini dimerdekakan dan kambing kamunya dibeli, terus diberikan kepada pengembala yang tadinya budak statusnya kemudian menjadi merdeka. Nah, coba kalau seandainya tadi diberikan atau dibeli, paling dia dapat cuma uang gantinya cuma satu kambing atau sebagian dari dagingnya, dan itu sudah dinilai sebagai orang yang bertakwa. Tapi begitu tahu sama Allah, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, dan juga secara terang-terangan, sehingga Allah ganti yang lebih besar. Dikasih apa? Kambing dengan jumlah yang banyak, yang besar, terus kemudian dimerdekakan. Dia akhirnya tidak lagi statusnya sebagai budak. Keistimewaan bertakwa sama Allah akan jamin. Nah, dari situlah jamaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dan penting sekali menjadi dasar kita untuk senantiasa yaitu menjalani sebuah kehidupan di muka bumi ini, ya, termasuk kita yang menuntut ilmu, kita yang beraktivitas itu semuanya, ya, apapun aktivitas kita dasari dengan takut kepada Allah. Insya Allah dengan kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kasih sayang Allah akan sangat besar. Apalagi para penuntut ilmu. Gimana kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifdi farsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nuru wa nuru Allahi la yuhdadil 'asi. Itu sangat jelas. Aduan seorang Imam Syafi'i. Itu sudah sangat asing sekali, ya. Imam Syafi'i, ya, salah satu mazhab di Indonesia yang terbesar diikuti, ya, di sini. Itu beliau pernah mengadukan susahnya menghafal kepada gurunya yang namanya Jiwaki, tentang susahnya menghafal. Hanya untuk para penghafal Quran, ya. Atau siapa yang menyaksikan, ya, ingin belajar sama-sama dari sosok seorang Imam Syafi'i, ketika beliau mengadukan kepada Jiwaki tentang susahnya hafal dan su'ah hifdi. Terus
kemudian apa? Fa'akhbarani bi anna ilma nur wa nuru wa ila yudalil asy. Dan sebelumnya fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Ketika mengandung tentang susahnya menghafal, maka apa arah dari gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa sudah? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Artinya apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Paham dari situ Iqbal ya? Jadi kalau pengen cepat hafal, cepat mendalami sebuah ilmu, pengen kemudian mendapatkan keberkahan ilmu, harus jauhi kemaksiatan. Kalaupun pernah bermaksiat, namanya manusia. Kalaupun pernah berbuat dosa, ya manusia ada yang sempurna, tapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa yang dilakukan, sebanyak buih dilakukan sekalipun, kalau betul-betul bertobat dengan taubat dan nasuha, taubat dengan taubat yang sebenarnya kepada Allah, pasti Allah akan ampun. Kenapa? Karena ampunan Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kalau sudah diampuni oleh Allah, yakinlah kemudahan-kemudahan itu akan hadir di hadapan kita. Kenapa kita harus menjauhi kemaksiatan? Karena itu sebagai bentuk ketakwaan sesuai dengan pesan yang ada di dalam kitab ini. Khafillah fi sirri wal alaniya, takut kepada Allah. Karena apa? Kemaksiatan itu sebagian daripada hal yang dilakukan Allah. Fa'akhbarani bi anna al-ilma nur. Dan kiainya itu, gurunya itu mengabarkan kepada bahwa ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Nah, ini udah pelajaran sangat besar buat kamu. Makanya nyambung sekali ya. Sekali lagi anak-anakku, khususnya anak santri dan semuanya, ketika kita mengambil pelajaran dari maqalah nasihat kelas ini, ketika kemudian seorang keluar untuk menuntut ilmu, maka pesan pertama, khafillah fi sirri wal alaniya. Apa itu? Takut kepada Allah secara sembunyi dan terang-terang. Secara rahasia terang-terang. Paham dari situ anak-anak santri khususnya ya, dan kita semuanya, maka harus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, tidak lama tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita berhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mati ya? Belum.